Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di sini, meskipun hanya lewat video secara virtual ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan nilai dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap bisa dan mampu memahami setiap pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan belajar 2 bab sekaligus ya. Yang pertama adalah bab 3, pengantar akuntansi perusahaan jasa. Tidak banyak karena Ustazah akan fokus kepada cara kalian untuk memposting nanti transaksi ke dalam jurnal umum. Sekarang kita akan belajar terlebih dahulu pengantar akuntansi perusahaan jasa. Baik, anak-anak Ustazah yang Ustazah banggakan, perusahaan jasa ya. Jadi perusahaan jasa ini adalah perusahaan yang memperjualbelikan, yang memperdagangkan jasa gitu ya. Karakteristik perusahaan jasa itu sendiri yang pertama tidak berwujud. Artinya yang diperjualbelikan itu tidak terlihat gitu ya, karena berupa jasa yang bisa dirasakan saja gitu. Jadi yang diperjualbelikan itu adalah kualitas, kemudian rasa dari jasa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tidak dapat dipisahkan. Maksudnya di sini tidak dapat dipisahkan antara proses produksi dengan penjualan. Misalnya gini, ketika kalian ke sebuah salon itu adalah contoh perusahaan jasa ya. Ketika kalian ke salon, kalian mau krimbat misalnya, kan proses produksinya itu terjadi sekaligus dengan proses penjualan. Tidak mungkin proses produksinya atau krimbatnya itu dipisahkan dengan proses penjualan. Jadi ada jasa, ada penjualan gitu. Kemudian yang kedua adalah berubah-ubah. Ini tergantung selera, waktu, dan lain sebagainya. Makanya disebut dengan berubah-ubah. Dia tidak tetap. Tergantung selera, zaman gitu ya. Yang terakhir adalah tidak dapat disimpan. Jadi jadi sesuatu yang dijual oleh perusahaan jasa ini tidak mungkin kita simpan gitu ya. Artinya dia hanya bisa kita rasakan. Ini adalah karakteristik perusahaan jasa. Contoh perusahaan jasa apa? Tadi yang Ustazah sebutkan sempat adalah salon, kemudian asuransi, kemudian bengkel ya, itu beberapa contoh perusahaan jasa. Selanjutnya, siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi siklus ini kan artinya perputaran ya. Intinya tuh yang dilakukan dalam akuntansi perusahaan jasa itu yang pertama, mempersiapkan dan mengumpulkan bukti transaksi. Setiap perusahaan itu wajib memiliki bukti transaksi gitu ya. Bukti transaksi baik itu berupa nota, berupa kwitansi, berupa cek, itu semuanya dikumpulkan setiap kali ada transaksi gitu ya. Mencatat transaksi ke dalam buku jurnal. Nah, ini yang akan kita pelajari setelah ini. Gitu ya. Jadi setelah transaksi kemudian mengumpulkan bukti transaksi tadi, kita akan mempostingnya ke dalam buku jurnal. Kemudian ada memindahkan transaksi dari jurnal ini tadi ke akun buku besar. Ini nanti ya, membuat neraca saldo, mempersiapkan data penyesuaian, membuat kertas kerja, menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, dan banyak ini ya. Kemudian membuat ayat penutup dan menutup akun buku besar, membuat neraca saldo setelah tutup buku, dan membuat ayat jurnal pembalik. Karena begitu banyak siklus ini, maka setiap tahapan ini harus dilakukan. Nah, dalam pembelajaran kita, wajib kalian memahami setiap tahapannya ya. Jadi yang pertama mempersiapkan dan mengumpulkan buku transaksi. Kalian udah harus paham, ketika ada transaksi kita harus kumpulkan bukti-buktinya. Kemudian yang kedua mencatat ke dalam buku jurnal. Ini juga harus dipahami. Kalau kalian tidak memahami yang ini, otomatis akan sulit untuk melakukan siklus akuntansi yang lainnya. Jadi untuk saat ini, tahapan ini kita hanya perlu memahami yang ini dulu supaya bisa mudah memahami yang selanjutnya ya.
Kemudian pengelompokan akun. Nah, pengelompokan akun. Ada akun nominal, ada akun real. Akun nominal ini terdiri dari kelompok pendapatan dan kelompok beban. Jadi, semua pendapatan dan semua beban itu adalah akun nominal. Sedangkan akun real ini terdiri dari akun harta, aktiva, akun kewajiban, dan akun modal atau ekuitas ya. Jadi 3 akun ini adalah akun real. Akun nominal ini hanya ada di laporan laba rugi. Sementara kalau akun real ini hanya terdapat di neraca atau balancing sheet. Kedua ini akan terdapat di jurnal umum nanti ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin sudah pernah kalian catat di pertemuan awal. Jenis-jenis akun gitu ya. Apa saja yang termasuk aktiva? Yang termasuk aktiva ini ada kas, bank, piutang usaha, cadangan, perlengkapan, beban dibayar di muka, tanah, bangunan, mesin, dan lain sebagainya. Ini semua aktiva atau harta kita ya. Aset. Nah, ini semua adalah aktiva. Harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah hutang. Hutang ini terdiri dari hutang usaha, hutang bunga, hutang beban, pendapatan dibayar di muka. Jadi pendapatan dibayar di muka ini adalah hutang ya. Karena apa? Maksud dari pendapatan dibayar di muka ini adalah kalian menerima pendapatan terlebih dahulu, tapi kalian belum mengerjakan pekerjaannya gitu. Inilah yang disebut dengan pendapatan dibayar di muka. Kemudian ada hutang bank dan hutang hipotek. Ini ya. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas ini adalah modal yang termasuk dalam modal apa saja? Ini ada ekuitas pemilik, prive atau dividen. Prive ini adalah pengambilan pribadi dari pemilik ya. Jadi pemilik mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadinya. Kalau dividen ini adalah bagi hasil ya. Keuntungan dari saham. Kemudian selanjutnya adalah laba yang ditahan serta ikhtisar laba rugi. Ini adalah akun ekuitas. Harus dipahami ya. Jadi yang maksud aktiva itu apa saja, yang masuk hutang itu apa saja, yang masuk ekuitas itu apa saja. Selanjutnya ada akun pendapatan. Nah, ini ada akun pendapatan jasa. Ini adalah nomor referensinya ya. Jadi nanti di dalam jurnal umum kalian akan menemukan kolom referensi. Nah, jadi setiap akun misalnya akan dari transaksi itu akan menimbulkan beban gaji. Maka diambillah nomor referensinya 501 gitu ya. Ini beban-beban ya, jenis beban-beban ada di sini, kemudian jenis pendapatan ada di sini. Untuk memudahkan kalian sebenarnya untuk akun pendapatan dia ya di depannya pasti ada kata pendapatannya gitu ya. Untuk akun beban di depannya juga pasti ada kata-kata bebannya gitu ya. Kita lanjut. Transaksi perusahaan jasa. Transaksi perusahaan jasa itu ada yang menyebabkan kas keluar, ada yang menyebabkan kas masuk. Ya. Yang menyebabkan kas keluar yang pertama adalah pelunasan hutang. Kalau kalian bayar hutang kan otomatis uang kas ini kan adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan ya. Otomatis kalau kalian bayar hutang berarti uang kas kalian keluar. Kemudian ketika kalian melakukan pembelian, maka uang kalian berkurang. Utamanya adalah pembelian tunai ya. Kalau pembelian tunai artinya uang kas kalian keluar. Tapi kalau pembeliannya secara kredit berarti bukan kas yang keluar, bukan kas yang berkurang ya, tapi hutang yang bertambah. Masih ada hubungannya dengan persamaan dasar akuntansi sebenarnya ya. Kemudian yang kedua adalah transaksi yang menyebabkan kas masuk. Uang tunai masuk ke perusahaan, uang tunai bertambah di perusahaan. Yang pertama adalah pelunasan piutang. Perlu diingat, piutang ini adalah ketika orang lain atau perusahaan lain berhutang kepada kita. Itu namanya piutang. Tapi kalau hutang adalah ketika kita memiliki hutang atau kewajiban untuk dibayar kepada orang lain. Itu bedanya hutang dengan piutang ya. Jadi kalau piutang itu orang lain yang berhutang ke kita. Kemudian kalau pelunasan piutang artinya kan orang bayar hutang ke kita nih, berarti kan uang kas kita bertambah gitu. Selanjutnya adalah pembayaran tunai gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang beli jasa kita gitu ya, secara tunai berarti akan menyebabkan kas kita masuk atau uang tunai kita bertambah.